Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Ramadan Hidayat dari kelas A2 dengan NPM 2113221082 dengan program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik dari Universitas Sangga Buana YPKP Bandung. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Konsep Teknologi Informasi, yang dimana saya akan mempresentasikan konsep e-commerce. Konsep e-commerce. Pernahkah kalian berbelanja online? Perdagangan di zaman sekarang tidak berpusat pada pasar swalayan, plaza, mall, ataupun tempat-tempat perbelanjaan lainnya. Zaman sekarang, orang biasanya berbelanja lewat internet atau online melalui situs e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa atau transmisi dana atau data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Jenis-jenis e-commerce diantaranya yaitu 1. Business to business, 2. Business to consumer, 3. Consumer to consumer, 4. Consumer to business, 5. Business to administration, 6. Consumer to administration, 7. Online to offline. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis e-commerce. Yang pertama yaitu business to business atau B2B. Business to business yang artinya jika produk atau jasa dijual dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Contohnya yaitu ralali.com, Electronic City, Busy Digital, monotaro.id. Bisnis tersebut memiliki platform e-commerce yang khusus menyasar perusahaan dan bekerja dalam lingkungan tertutup. 2. Business to consumer atau B2C. Business to consumer ini jika produk atau jasa dijual dari perusahaan ke pembeli atau konsumen. Dengan layaknya toko retail yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko retail biasa adalah proses transaksi ini dilakukan secara online. Contohnya yaitu Lazada dan Amazon. 3. Consumer to consumer atau C2C. Jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi. Contohnya yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee. 4. Consumer to business atau C2B. Consumer to business, transaksi jual beli produk atau jasa dilakukan dari konsumen kepada perusahaan. Contohnya yaitu freelance.co.id, Upwork, dan eStock. 5. Business to administration atau B2A. Business to administration jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara kepada pemerintah. Contohnya yaitu www.pajak.go.id dan BPJS Kesehatan. Keenam, consumer to administration atau C2A. Jenis C2A ini meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contohnya yaitu pendidikan, penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh, dan lainnya. Kedua, jam sostek, penyebaran informasi, pembayaran, dan lainnya. Ketiga, ada pajak, pengajuan pajak, pembayaran pajak, dan lainnya. Keempat, ada kesehatan, janji pertemuan, informasi mengenai penyakit,
pembayaran layanan, dan lainnya. 7. Online to offline atau O2O. Jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online ke offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen, serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online. Contohnya yaitu Gojek dan Maxim yang terdapat pada sektor transportasi. Ada juga akomodasi seperti Airbnb dan Airy dan lain sebagainya. Adapun kelebihan e-commerce diantaranya yaitu 1. Produk dan layanan bervariasi, sehingga memungkinkan untuk membuat pilihan secara luas, memperoleh informasi yang dibutuhkan, dan membandingkan penawaran dari semua pemasok atau pihak penyedia barang atau jasa terlepas dari lokasi mereka. 2. Mempersingkat rantai distribusi, dengan memungkinkan jalannya interaksi dengan konsumen akhir. E-commerce memperpendek rantai distribusi produk atau bahkan justru menghilangkannya. Ketiga, pembayaran lebih mudah. Berkembangnya sistem pembayaran online semakin mempermudah untuk bertransaksi. Keempat, brand lebih dekat dengan konsumen. E-commerce memungkinkan brand untuk lebih dekat dengan pelanggan mereka, sehingga peningkatan produktivitas dan daya saing bagi perusahaan. Kelima, peningkatan kualitas pelayanan. Dengan demikian, konsumen akan mendapatkan keuntungan dengan peningkatan kualitas layanan, kedekatannya lebih intim, serta dukungan pra dan pasca penjualan yang lebih efisien. Keenam, belanja kapan saja. Dengan banyaknya bentuk aktivitas perdagangan elektronik baru, Anda dapat berbelanja melalui toko virtual kapanpun dan di mana saja. Efisiensi biaya. Pengurangan biaya adalah keuntungan penting lainnya yang terkait dalam dunia e-commerce. Semakin umum proses bisnis tertentu, maka semakin besar tingkat keberhasilannya. Hal itu menghasilkan pengurangan biaya administrasi yang signifikan. Itulah kelebihan dari e-commerce. Selanjutnya ada juga kekurangan dari e-commerce, diantaranya yaitu ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi, kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik, hilangnya privasi, cakupan wilayah serta identitas dan perekonomian negara, rawannya melakukan transaksi bisnis online, sering terjadinya tidak sesuai dengan warna dan kualitas produk yang dijual, belum tentu sama antara foto yang ditampilkan di website dengan produk aslinya. Terima kasih yang telah mendengarkan presentasi saya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.